Halo semua, baik lagi bareng aku nih. Nah, aku ini dari Universitas Negeri Jakarta nih. Kenalin, nama aku nih Rizky. Nah, kali ini nih kita mau ngobrol soal film Bulan Terbelah di Langit Amerika nih. Jujur ya, ini nih film yang sering banget orang nilai duluan. Kayak sebelum nonton udah, wah ini pasti agama banget nih filmnya. Padahal kayaknya nggak sesempit itu deh, kayak nggak cuma agama doang. Nah, makanya kali ini aku ngajak temen aku, Isbi dan juga Ikni, buat ngobrol santai soal film ini. Halo, Ikni dan Isbi. Halo, mungkin perkenalan dari aku dulu. Kenalin, nama aku Ismi Zakia. Kita dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, kita di sini diundang oleh Ki buat wawancara terkait film. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, paling ya, biar nggak baku-baku banget gitu. Nah, dari yang Iki udah sampein, aku tuh setuju banget. Film ini tuh kena cap duluan, padahal ceritanya tuh tentang pengalaman manusia sih dan bukan soal ngotot-ngototan agama gitu. Mungkin perkenalan dari teman saya, Agni. Ya, saya Agni dari Universitas Negeri Jakarta. Aku setuju banget sama Isbi, kayak Islam itu ada, tapi nggak ditaruh di muka banget, lebih kerasa di sikap dan tokonya. Gitu ya. Nah, itu sih yang Lanjut. aku rasain sih. Pas aku nonton film ini nih bukan lagi ngerasa kayak lagi diguruin kayak oh gini 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 enggak, tapi kayak diajak lihat dunia nih dari POV orang, dari kacamata orang lain nih. Nah, aku mau nanya nih ke Isbi nih. Menurut Isbi, kenapa film ini nih di setting itu setelah 9/11 nih di Amerika? Yang karena kita tahu tuh tragedi yang sangat bilang mencekam ya menurut aku ya. Gimana nih? Um, Mungkin bagi yang belum nonton filmnya pasti udah tahu banget propaganda Amerika tuh gimana dan bisa dibilang tragedi ini tuh emang kelam banget di sana dan banyak yang berakumulasi kalau misalnya pelakunya itu tuh Islam. Nah di situ itu tuh bikin trauma gede banget buat orang-orang di sana dan uh, trauma itu tuh apa ya, kayak bikin orang tuh nyari kambing hitam gitu dan akhirnya Islam nih yang jadi sasarannya karena ngerasa pelakunya itu orang Islam padahal apa sih, ini tuh bukan bukan benar juga ya karena Islam itu kan belum tentu, apa sih namanya itu, kayak belum tentu dia itu Islam tapi bisa jadi dia itu hanya berkedok Islam gitu dan dampaknya itu ke orang juga itu nyata banget yang akhirnya membuat apa Islam dipandang di dunia itu buruk. Iya sih, kayak aku tuh juga mikir kadang orang tuh benci bukan karena benar-benar ngerti akan hal itu, tapi justru malah karena takut ya. Kalau Agni nih, ngerasa nggak sih kalau film ini nih lebih banyak ngomongin rasa takut nih daripada soal agama, soal stereotip agama? Menurut Agni gimana? Banget banget sih, kayak banget. Agama itu cuma dilihat dari latarnya. Yang disorotnya tuh cuma manusianya aja. Orang-orang yang hidup dengan persangka dan di orang-orang yang capek disalahpahami. Iya. Islam di film ini nih nggak ditampil lewat ceramah kayak oh udah ikutin aku ini dengerin aku nih harus kayak gini enggak, tapi kayak lewat tindakan kecilnya nih. Nah, kalau menurut Isbi sendiri hal ini nih disengaja atau enggak sih? Mungkin kalau pendapat aku ini tuh disengaja, iya, karena dalam Islam sendiri akhlak itu lebih penting dan cara kita bersikap ke orang lain itu tuh cerminan dari iman kita. Nah, film itu ngasih contoh tanpa harus ngomong panjang lebar kayak bagaimana kita bersikap di depan orang-orang yang judge kita dan pandang kita tuh buruk. Makanya latarnya tuh di Amerika. Tahu sendiri kan gimana Amerika itu tentang Islam, propagandanya itu jahat banget. Setuju banget sih. Para stereotip ya. Oke, jujur sih itu menurut aku lebih kena sih. Kalau menurut Agni nih, film ini nih nunjukin gimana Barata jadi muslim di lingkungan yang penuh kecurigaan nih. Menurut Agni sama nggak menurutnya? Kayak kayak gitu juga nggak? Sama banget, kayak hidup kita tuh normal. Tapi orang ngeliatnya tuh beda. lu Kayak kita tuh jadi mikir dua kali buat bersikap, takut di artikan atau capek mental sih, lebih ke capek mental gitu. Bener banget sih. Kayak misal kayak oh orang orang Cina pelit gitu-gitu ya. Kayak stereotip hal-hal yang kayak gitu sering sering
Sering sekali ya. Makanya kalau menurut aku sih film ini nih sering disalahpahamin nih. Banyak yang anggap kayak ini nih film buat ngebelain Islam, kayak Islam nih nggak kayak gini. Padahal menurut aku sih enggak gitu. Film itu ajakan buat apa Islam ini sebenarnya gitu. Kenapa Islam ini seperti itu. Nah, aku mau nanya nih ke Isbi nih. Kenapa kata Islam aja nih kalau di film ini tuh udah cukup bikin orang jadi defensif kayak Islam gitu langsung ngejauh gitu. Kenapa nih kira-kira? Mungkin itu karena ceritanya itu dibentuk lama dan beritanya tuh muncul kebanyakan ekstrim dan rata-rata kayak apa ya? Kalian pernah dengar nggak sih Islam itu kayak mereka bawa tas gede pasti bawa Kayak bom. dikira pengebom Nah, ya. Oh. ya jadi tuh propaganda yang jahat-jahat ini tuh ngebuat Islam tuh dipandang buruk gitu sama mereka-mereka dan makanya tuh kayak ada dengar Islam orang-orang tuh kayak defensif gitu. Nah, itu tuh yang ini salah banget padahal Islam itu kan mengajarkan tentang kebaikan. Pokoknya Islam tuh nggak seperti itu, tapi karena propaganda jadi pas ada cerita tentang Islam itu yang beda atau Islam tuh kayak melakukan hal baik, orang tuh malah curiga ini tuh benar Islam atau enggak. Padahal Islam kan kayak gini, kayak Islam kan bom, Islam kan ini, aduh aku takut deh. Padahal nggak kayak gitu. Benar banget sih. Kayak Islam yang ditampilin di film ini tuh kayak adem banget nggak? Ya nggak sih menurut kalian? Benar, Islam tuh adem banget. Nah, kalau aku mau nanya nih ke Agni nih, kalau harus nyebutin satu nilai Islam yang paling kerasa di film ini tuh apa ya kira-kira? Kalau menurut aku sendiri tuh kayak sabar dan empati. Kayak Islam tuh ngajarin kita buat nggak langsung ngehakimi. Dan film ini tuh ngelakuin itu ke semua pihak, bahkan ke orang yang benci Islam juga. Itu sih. Ya benar. Benar. Gue setuju. Dan menurut aku sih film ini relevan banget sih sama kondisi sekarang. Kayak di media sosial orang tuh gampang ngecap banget, kayak gampang marah. Kalau menurut Isbi nih, kalau disimpulin film ini nih ngajarin apa sih sebenarnya? Pelan-pelan dulu, jangan buru-buru nih disimpulin karena di Islam itu ada konsep tabayun. Nah, ngecek dulu sebelum menghakimi. Film itu ngajarin kita tanpa nyebut istilah. Jadi jangan cepet-cepet ya, harus dicek dulu sebelum jangan cepet-cepet menghakimi. disimpulin ya. Wah ini jahat, ini baik gitu ya, nggak boleh ya, harus ada tabayun guys, harus ngecek dulu sebelum menghakimi. Oke. Betul banget. Betul. Kita nggak boleh menghakimi gitu. Karena sesuatu hal yang kita lihat belum tentu itu benar. Makanya di film ini juga melihatkan Islam itu wah adem, tenang, terus kayak Islam itu baik gitu. Tapi kita tuh orang-orang juga kadang ada yang ngeliat Islam tuh buruk segala macam. Makanya kayak jangan menghakimi dulu gitu. Belum tentu seperti itu karena oknum-oknum di luar sana tuh banyak banget yang kita kan gak tahu ya agama mereka itu apa. Kita belum tahu agama mereka itu apa. Jadi bisa jadi ada nih, kalian pernah dengar nggak berita di Amerika itu tuh kalau nggak salah, aku kurang tahu, dia tuh pejabat di Amerika ya, dan itu tuh orang kepercayaannya Donald Trump. Aku tambahin ya. Nah, jadi orang Donald Trump, tahu nggak yang dia itu ditembak pas lagi ada acara dan ditembak itu, dan orang-orang tuh berpikirnya kalau itu orang Islam. Itu tuh jahat banget dan bahkan banyak yang nuduh kayak pasti yang nembak itu orang Islam, pasti yang nembak orang Islam. Karena kenapa bisa begitu? Karena dia itu orang Yahudi dan karena dia ini orang Yahudi yang akhirnya ngebuat berpikir kalau misalnya nembak itu Islam gitu. Karena emang pejabat Amerika ini tuh dia benci banget sama Islam. Dia sering banget buat propaganda buruk tentang Islam, kayak Islam itu gini gitu kan. Makanya akhirnya tuh orang-orang berpikir kalau itu Islam, padahal tahu nggak pelaku aslinya apa? Itu agama lain. Itu agama lain yang bahkan orang Yahudi sendiri. Aku kurang tahu ya dia orang Yahudi atau dia itu orang agama lain. Aku nggak mau nyebut agamanya atau gimana, tapi yang aslinya itu dia bukan Islam gitu. Dia bahkan di beritanya gitu itu ketahuan langsung, tapi orang-orang tuh pada defensif dan nggak percaya pasti dia Islam, tapi pura-pura
emang udah Susah ya. capek ya, Menjadi capek Islam banget di luar ngejelasin sana. ke orang-orang Mungkin yang kita udah benar harus- banget sama Islam gitu. Mungkin kita harus bersyukur ya, kita Islam di Indonesia lebih terbuka, lebih bisa bebas meskipun ya tidak terlalu bebas ya, kita tahu. Oke, Ya, terakhir benar-benar. nih sebelum kita jauh nih ya, kita belajar jauh terakhir nih. Kalau ada orang yang ragu nonton film ini nih, Agni mau bilang apa ke orang itu? Kalau dari gue nih ya, datang aja sebagai manusia. Jangan datang baru nyari siapa yang salah atau siapa yang benar. Karena kadang nggak cukup buat ngerti gitu loh. Kayak Kita Islam cukup tuh- buat ngerti aja gitu ya kan. ya benar banget. Sepakat sih. Terakhir nih buat aku nih ya, bulan terbelah di langit Amerika nih kayak bukan soal membela Islam nih kalau menurut aku nih, tapi soal ngebuka pikiran, karena mungkin yang perlu dibelah ini bukan langit Amerika nih, tapi cara pandang kita ke orang lain. Oke. Betul banget. Oke, betul Itu banget. paling benar banget. After all, film ini bisa membuat kita apa ya? Kalau kita tuh harus ngecek dulu guys sebelum takut akan sesuatu, kayak nggak boleh. Aduh, ini Islam nih, ini, wah ngebom nih, wah ini nih teroris. Jangan guys. Tuh, oke, terima kasih Igni dan Ismi. Karena cara pandang orang ke kita itu menentukan kita tuh seperti apa. Waduh, Benar banget. gitu ya. Oke, Ya mungkin banget sih ini. mungkin dari aku makasih banyak ya Ki udah mendatangkan kita dan mewawancarai kita. Dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol santai banget nih tentang filmnya. Asik banget. Ya, dan kita juga saling tahu kan satu sama lain gimana pendapat kita tentang film ini. Betul. Benar-benar. Oke. Terima kasih untuk waktunya ini dan Isbi ya kan. Mohon maaf kalau ada Sama-sama. kesalahan. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih.